Om Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai obligasi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputami Ciptawardi dengan NIM 18170511116 sebagai moderator sekaligus penyaji ketiga. Saya Komasri Marani dengan NIM 1292. Perkenalkan, nama saya Iputu Ariana, NIM 1184. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunika Sasmita dengan NIM 18170511104. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mempresentasikan mengenai definisi dari obligasi. Obligasi adalah utang jangka panjang yang harus dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap. Obligasi bisa juga disebut dengan pendapatan tetap. Obligasi diperjualbelikan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Obligasi di Indonesia biasanya diperjualbelikan di Bursa Efek Surabaya. Obligasi memiliki kode untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya untuk kepentingan pencairan dan juga organisasi data komputer yang menunjukkan karakteristik obligasinya. Obligasi dapat berupa serial bond dan juga term bond. Serial bond adalah kelompok obligasi yang jatuh tempo berurutan, sedangkan term bond adalah obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Baik, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai karakteristik obligasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik obligasi. Terdapat beberapa karakteristik dalam obligasi, yaitu yang pertama, nilai obligasi atau jumlah dana yang dipinjam. Dalam penerbitan obligasi, perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan atau disebut dengan jumlah emisi obligasi. Dan yang kedua, yaitu jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman atau maturity. Secara umum, obligasi mempunyai masa jatuh tempo sekitar 5 tahun. Ada pula yang 1 tahun dan 10 tahunan. Dan yang ketiga yaitu prinsipal dan coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah sejumlah uang yang disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo, di mana jumlah ini biasanya berhubungan dengan redemption value, maturity value, par value of face value, di mana coupon rate juga disebut dengan nominal rate, adalah tingkat bunga yang disetujui oleh penerbit obligasi untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap tahun. Dan yang keempat yaitu jadwal pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara triwulan, semesteran, dan tahunan. Dan yang terakhir yaitu diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ariana mengenai jenis-jenis obligasi. Pada umumnya, obligasi dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu jenis obligasi menurut cara peralihannya. Yang kedua, jenis obligasi menurut jaminan yang diberikan atau hak klaim. Yang ketiga, yaitu jenis obligasi menurut cara pembayaran bunga. Saya akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu jenis obligasi menurut cara peralihannya. Menurut cara peralihannya, obligasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Obligasi atas unjuk merupakan obligasi yang dibayarkan kepada pembawa walaupun nama si pembawa ini tidak tercatat dalam buku perusahaan penerbit obligasi tersebut. Yang kedua, yaitu obligasi atas nama. Obligasi atas nama merupakan obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Dari kedua jenis obligasi ini, obligasi atas nama lebih sulit untuk diperjualbelikan daripada obligasi atas unjuk. Ini dikarenakan obligasi atas nama harus memenuhi beberapa syarat tertentu untuk diperjualbelikan. Kita lanjut ke jenis obligasi yang kedua, yaitu obligasi menurut
jaminan yang diberikan atau hak klaim. Menurut jaminan yang diberikan atau hak klaim, obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan merupakan obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu oleh perusahaan. Contoh jaminan yang diberikan seperti real estate. Real estate ini merupakan tanah ditambah dengan segala apapun yang melekat pada tanah tersebut seperti bangunan, ruko, atau rumah yang melekat secara permanen. Pada umumnya, real estate ini bersifat fisik. Yang kedua yaitu obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa dijamin oleh surat jaminan. Kita lanjut ke jenis obligasi yang ketiga, yaitu obligasi menurut cara pembayaran bunga. Menurut cara pembayaran bunga, obligasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga. Obligasi dengan bunga tetap merupakan obligasi yang menawarkan bunga tetap selama jangka waktu obligasi tersebut. Yang kedua yaitu jenis obligasi bunga tidak tetap. Obligasi bunga tidak tetap merupakan obligasi yang pembayaran bunganya tidak tetap dan biasanya disesuaikan dengan tingkat bunga di pasar secara berkala. Yang ketiga yaitu obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga merupakan jenis obligasi yang dijual lebih rendah daripada nilai nominal obligasi tersebut. Namun pada saat jatuh tempo, obligasi tersebut dilunasi sesuai dengan nilai nominal obligasinya. Nah, selain ketiga jenis obligasi yang saya jelaskan sebelumnya, obligasi juga dapat dibedakan menurut penerbitnya. Menurut penerbitnya, obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pinjaman dari masyarakat. Obligasi pemerintah memiliki resiko yang lebih kecil karena dijamin oleh pemerintah. Contoh dari obligasi pemerintah itu seperti obligasi rekap yang biasanya diterbitkan untuk kapabilitas perbankan. Yang kedua yaitu surat utang negara. Yang ketiga yaitu obligasi retail Indonesia. Dan yang keempat yaitu surat berharga syariah negara. Untuk jenis obligasi yang kedua yaitu obligasi perusahaan merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Biasanya obligasi perusahaan ini dilindungi oleh bond indenture. Selain itu, obligasi perusahaan cenderung memiliki risiko yang lebih besar daripada obligasi pemerintah. Oleh karena itu, investor harus lebih memperhatikan atau lebih cermat dalam memilih obligasi yang akan dibelinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian obligasi dan juga resiko obligasi. Yang pertama yaitu penilaian obligasi. Nilai obligasi itu bisa berupa nilai maturitas, nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Yang dimaksud dengan nilai maturity itu adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Sedangkan nilai pasar itu adalah nilai jual suatu obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Lalu yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah perkiraan nilai sesungguhnya dari suatu obligasi. Nilai intrinsik ini juga bisa disebut sebagai nilai fundamental atau nilai yang sesungguhnya dari suatu obligasi. Proses penilaian obligasi ini memerlukan 3 komponen informasi. Yang pertama itu adalah jumlah cash flow yang diterima oleh investor atau penerimaan bunga intrinsik, dan yang kedua itu adalah tanggal jatuh tempo obligasi, dan yang ketiga itu adalah tingkat return yang diharapkan oleh investor. Dalam penilaian obligasi ini ada yang namanya teorema penilaian obligasi, di mana teorema penilaian obligasi ini akan menjelaskan hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada suku bunga, nilai maturity, dan juga nilai kupon. Teorema penilaian obligasi ini ada 5. Teorema penilaian obligasi ini
diperkenalkan pertama kali oleh Malkiels pada tahun 1962. Sehingga teorema penilaian obligasi ini disebut juga sebagai Malkiels Bond Theorem. Lalu yang kedua itu ada resiko obligasi. Meskipun resiko obligasi lebih rendah daripada resiko saham, tetapi obligasi tetap merupakan aktiva yang beresiko. Teori obligasi itu ada 3. Yang pertama resiko likuiditas, yang kedua resiko maturitas, dan yang ketiga itu adalah resiko default. Yang dimaksud dengan resiko likuiditas itu adalah ketika tidak liquidnya suatu obligasi ketika diperdagangkan atau tidak mudahnya menjual obligasi di pasar sekunder. Lalu resiko maturitas itu berkaitan dengan masa jatuh temponya dari suatu obligasi. Secara umum itu semakin lama masa jatuh tempo dari suatu obligasi, maka semakin besar juga ketidakpastian obligasi tersebut, sehingga menyebabkan resiko maturitas ini akan semakin besar. Akhir itu adalah resiko default. Resiko default ini hanya ada di obligasi korporasi. Karena obligasi korporasi ini tidak dijamin oleh pemerintah, jadi para investor harus menyadari kalau investasinya itu tidak akan kembali jika sebelum masa jatuh tempo korporasi yang bersangkutan bangkrut. Resiko obligasi korporasi ini adalah ketika obligasi dan bunga itu tidak bisa dibayarkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai obligasi. Jika terdapat salah kata atau perbuatan dalam penyampaian presentasi sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.